Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Tirsulmi di channel yang akan tetap selalu membahas tentang dunia otomotif. Oke, langsung saja ya. Ini saya mau tutorial cara memperbaiki aki yang sudah shock ya, atau tekor yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi intinya itu kita akan memberikan ilmu ya, sedikit ilmunya tentang masalah aki yang sudah tekor atau yang sudah soak, apakah bisa diperbaiki atau tidak ya. Jadi intinya untuk yang pertama, kalian lepaskan tutupnya ya. Ini agak sedikit susah sebenarnya karena ini tutorial, jadi saya percepat saja. Kalian menggunakan openg min ya, atau openg setting lah, bebas ya. Yang penting bagaimana caranya untuk melepas tutup atas aki kering ini ya. Dan untuk yang kedua, kalian pastikan mempunyai air aki ya, air aki yang zur ya, atau air aki yang merah seperti ini ya. Ini akinya kita masukkan airnya ya. Untuk memasukkan air, berapa ukurannya ya? Nah, ukurannya itu setengah dari aki ya, jadi jangan penuh-penuh ya. Misalkan akinya ini, nah akinya misalkan tingginya 10 cm ya, atau 20 cm. Nah, nanti diisi air akinya itu cuma setengahnya ya, atau 10 cm saja ya dari atas. Itu menggunakan kira-kira saja. Ketika kita melakukan seperti ini ya, untuk memastikan masuk sempurna ya, saya di sini menggunakan alat ya, alat bantu seperti suntikan yang saya gunakan saat ini. Oke. Nah, setelah kalian pastikan, kita masukkan satu persatu ya. Jadi intinya kita itu berusaha melakukan eksperimen ya, eksperimen yang hasilnya tidak bisa kita tahu ya. Jadi setiap aki itu beda-beda ya. Ada yang masih dapat dilakukan perbaikan, ada juga yang sudah tidak bisa ya. Jadi intinya itu 50% bisa diperbaiki dan 50%-nya itu tidak bisa diperbaiki ya. Jadi ketika kita mencoba hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya, intinya kita harus berusaha terlebih dahulu ya. Jadi kita lakukan ya. Sekarang jam 12 ya, ini sudah langsung saya charger ya, jadi saya percepat saja dan udah di charger. Ketika sudah di charger, nanti kurang lebih 1 jam ya, 1 jam atau 1,5 jam, kemungkinan ini udah terisi ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak usah di charger, kalau kalian nggak punya charger, itu bisa langsung ya, bisa langsung ditutup dan dilakukan pemasangan ke motor. Nah, setelah kurang lebih 1 jam ya, 1 jaman, kita cabut ya dari chargeran aki seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita lakukan penutupan ya. Jadi untuk penutupan ya, penutupan yang tadi ya, tutup yang tadi kita masukkan lagi ya. Nah, untuk yang pertama, kalian pastikan ini bersih ya dari debu atau partikel ya. Nah, ini kita nanti akan bersihkan dulu ya menggunakan lap ya. Pastikan tidak ada cairan yang tumpah ataupun kotoran partikel yang menempel. Nah, oke. Setelah itu kalian bisa gunakan lem Dekton ya, atau lem Korea atau lem Alteco juga bisa ya, sama aja ya. Jadi kalau kalian tidak punya chargeran, itu bisa saja ya, bisa langsung dipasang di motor ya. Jadi untuk dari motor itu kan udah ngecas sendiri ya. Jadi ketika akinya berhasil, itu otomatis dapat berfungsi seperti baru ya, atau dapat bisa melakukan starter. Nah, oke. Untuk pengeleman itu pastikan rapat semua ya. Jadi jangan sampai ada yang bolong ya. Jadi pastikan benar-benar lakukan 1-3 kali ya, untuk memastikan lem ini merekat ya pada aki tersebut ya. Nah, oke. Jadi intinya kita itu harus lakukan percobaan ya, untuk memastikan berhasil atau tidak ya, kita tidak tahu ya. Intinya kita harus tetap berusaha memastikan
aki yang harusnya udah diganti, kita dapat menghemat biaya ya. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu itu ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Jadi intinya ini ada 50% berhasil dan 50% tidak berhasil ya. Jadi setiap aki itu beda-beda ya. Saya ulangi lagi, setiap aki itu beda-beda, tergantung kualitasnya. Oke, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.